benarkah Panji Gumilang di sana punya gudang senjata? Waduh. Ya nggak punya lah Pak, dari mana Oke. Pak? Oke, ya. Artinya ini saya mau konfirmasi karena sudah dapat Ya. saya, jadi saya validasi kepada seorang alumninya. Waktu Gubernur Jawa Barat memanggil dia untuk datang ke Bandung, Panji Gumilang bilang siap. Tetapi dengan catatan kalau saya dipertemukan dengan MUI saya tolak. Oh enggak, datang dia ke Bandung. Rupanya Ridwan Kamil dan ini MUI sudah ada di situ, ya kan? Oke, ini dia nggak bisa mengelak. Nah kalau bapak-bapak mau datang ke Al Zaitun, silakan. Tapi kalau MUI datang, saya tolak. Saya tolak MUI ya. Kalau Pak Gubernur mau datang dengan rombongan, silakan. Akan saya fasilitasi seberapa lama di sana akan saya urus baik-baik. Nah dibikinlah situ perjanjian. Ya dibikinlah perjanjian akan datang ke Al Zaitun melihat fakta di sana bahwa apa yang dituduhkan kepada beliau ini semuanya tidak benar, hanya fitnah belaka. Udah setuju. Tunggu ini Gubernur Ridwan Kamil tidak datang, malah dia buru-buru melapor kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang 3 laporannya itu. Apa? Saya udah bilang kepada beliau, kalau nanti Pak Syekh ditahan dengan tuduhan yang aneh-aneh. 1, beliau kan dituduh ajaran sesat, ya, menista agama 156A, diancam dengan 5 tahun. Juga dituduh kemungkinan dengan menyebarkan hoax, ya, atau menimbulkan kegaduhan, karena beliau itu kan banyak YouTube sehingga banyak kegaduhan. Yang ketiga, tuduhan mempunyai rekening yang banyak. Saya bilang ini semua mengada-ada. Siapa yang dinista? Kemudian siapa yang menimbulkan kegaduhan? Kan kalau Panji Gumilang tenang-tenang aja Syekh itu kan. Yang lain yang gaduh. Masa bodoh. Jadi yang gaduh siapa? Yang menimbulkan kegaduhan itu adalah MUI. MUI. Jawa Barat. Itu yang harus dituntut. Lanjut dulu Pak Santi Amar. Sebentar Pak. Berapa jahatnya sekelompok manusia-manusia di Indonesia ini, pejabat tinggi negara, lembaga tinggi negara, penyelenggara negara, pemerintah sekelompok ya, itu seperti serigala gitu. Mau memangsa ini Al Zaitun. Mau memangsa dengan alasan NII. Sebenarnya justru Panji Gumilang yang membersihkan NII dari sana. Termasuk ini si pendiri ini, si Imam Supriyanto ini. Ini kan pendiri nih NII ini. Ini mereka ingin mengembalikan Al Zaitun ke masuk akal Pak. Oleh si Panji Gumilang. Ya. Itu asetnya kurang lebih 50 triliun. Coba kalau itu dibubarkan, apakah negara mungkin mengelola itu? Tidak mungkin. Pasti ditunjuk. Siapa? Nah, maunya MUI yang mengelola. Merdeka lah dia di sini hancur. Iya, jadi NII beneran tuh. Itu Pastor. Ya, Pak Santi Amar, Pak Ketua, silakan. Pak Adam Habel, saya gini ya, saya kan sudah konfirmasi kepada orang yang dekat kepada dia 20 tahun lebih, juga cek data-data dari berbagai sumber, juga konfirmasi kepada Panji Gumilang langsung. Adam Habil itu tamat tahun berapa Pak dari sana? Saya 2019 itu tamat madrasah. Baru ya. Angkatan 15 Pak. Angkatan 15. Saya mau tanya begini, ini mau memvalidasi informasi yang saya dapat itu dari berbagai sumber. Pertama, benarkah Panji Gumilang di sana punya gudang senjata? Waduh. Ya nggak punya lah Pak, dari mana Pak? Oke, ya. Artinya ini saya mau konfirmasi karena sudah dapat saya, jadi saya validasi kepada seorang alumninya. Nah, yang kedua adalah benar nggak di sana bahwa Panji Gumilang itu merupakan agen daripada negara Islam Indonesia? Bukan. Oke, nggak apa-apa, singkat-singkat aja. Nah, benarkah Panji Gumilang itu melakukan perjinahan seperti yang dituduhkan orang? Enggak pernah Pak. Oke. Nah yang keempat adalah benarkah di sana Panji Gumilang mengajarkan Islam yang sesat? Enggak. Oke. Benarkah di sana Panji Gumilang mengajarkan santrinya itu supaya bertoleransi dan mengutamakan perdamaian? Ya itu yang ditanamkan setiap hari pada kita Pak. Oke. Jadi apa yang saya peroleh ini Pastor Paul sama semua dengan apa yang disaksikan atau yang dialami, bukan hanya disaksikan, dialami oleh
alumninya ini, Adam Habel ini salah satunya. Jadi kalau tidak salah alumni dari Al Zaitun hingga sekarang itu kurang lebih sudah ada 20.000 orang. Itu menurut penjelasan daripada sekretarisnya Abdul Halim ya. Jadi ada pertanyaan lain lagi. Benar nggak di sana bahwa Al Zaitun itu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada masyarakat sekitar? Wah, memberikan manfaat yang banyak Pak itu. Pertanian, perkebunan. Ya. Iyalah, udah kelihatan banget. Nah, itu kan ada tuduhan begitu, tapi saya memang saksikan dengan mata kepala sendiri, orang yang bekerja di pertanian, di peternakan itu adalah masyarakat sekitar. Iya, masyarakat Artinya sekitar. apa yang saya pertanyakan ini adalah semua itu fitnah yang dialamatkan kepada Panji Gumilang supaya take over dia punya aset di sana. Siapa yang melakukan ini adalah di bawah komando wakil presiden yang kemarin itu saya marah besar kepada beliau. Melalui tangan siapa? MUI. MUI ini adalah sudah dikuasai Islam, gerakan Islam garis keras transnasional, termasuk FKUB, termasuk PKS. Ya, jadi ini ada maksud-maksud di balik daripada udang atau di balik batu ini untuk mencoba mengambil aset daripada Panji Gumilang yang nilainya itu puluhan triliun. Karena kalau tidak salah itu Pak Adam itu luas lahannya itu ada 1.600 hektar ya kurang lebih ya, betul ya? Lebih kan. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, di sana itu juga kalau Bapak Ibu ke sana itu landscape-nya itu sangat bagus sekali. Landscape-nya itu sangat bagus sekali. Setiap bangunan itu, setiap perletakan bangunan itu punya makna filosofis. Termasuk Masjid Al Zaitun itu persis di tengah daripada lahan yang mereka miliki. Dan di situ setiap bangunan itu ada maknanya. Ada juga nama-nama di situ, nama bangunan adalah seperti bangunan daripada atas nama Soeharto ada. Atas nama apa namanya itu sahabat Nabi banyak di situ ya. Ya betul ya, Adam Habel ya. Asrama-asrama laki-laki perempuan ya. Ya betul, Pak. Nah, jadi itu yang saya sampaikan Bapak Ibu dan menambah tadi yang terputus apa yang saya sampaikan betapa jahatnya kelompok-kelompok tertentu di Indonesia ini. Saya katakan kelompok tertentu yang kepalanya itu sudah dipenuhi oleh apa namanya itu mindset ya Islam garis keras transnasional. Termasuk mungkin penguasa Jawa Barat itu, termasuk itu. Karena saya katakan itu begini, apa artinya kamil itu? Kamil itu adalah sempurna. Tapi nyatanya gubernur ini tidak melihat Al Zaitun ini sebagai sesuatu yang sempurna, tetapi yang kumal. Nah, buktinya apa begini? Panji bercerita dan ini disaksikan oleh anak buahnya, bukan hanya dia bercerita dan diamini oleh anak buahnya dan diamini oleh sahabat kentalnya yang 20 tahun bersama dia itu bahwa suatu waktu Gubernur Jawa Barat memanggil dia untuk datang ke Bandung. Panji Gumilang bilang siap, tetapi dengan catatan kalau saya dipertemukan dengan MUI saya tolak. Oh enggak, datang dia ke Bandung. Rupanya Ridwan Kamil dan ini MUI sudah ada di situ, ya kan? Oke, ini dia nggak bisa mengelak. Nah kalau bapak-bapak mau datang ke Al Zaitun silakan, tapi kalau MUI datang saya tolak. Saya tolak MUI ya. Kalau Pak Gubernur mau datang dengan rombongan silakan, akan saya fasilitasi seberapa lama di sana akan saya urus baik-baik. Nah, dibikinlah situ perjanjian. Ya, dibikinlah perjanjian akan datang ke Al Zaitun melihat fakta di sana bahwa apa yang dituduhkan kepada beliau ini semuanya tidak benar, hanya fitnah belaka. Udah, setuju. Tunggu, ini Gubernur Ridwan Kamil tidak datang, malah dia buru-buru melapor kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang 3 laporannya itu. Nah, dilala Menko Polhukam ini menelan bulat-bulat laporan daripada si Ridwan Kamil ini. Nah, ini yang saya bilang, petinggi negara kita ini juga ya, begitu kepalanya atau pikirannya ini sudah dirasuki, nah, tidak punya objektivitas lagi. Di situ kecewanya Panji Gumilang. Loh ini bagaimana? Kok ada pernyataan begini belum datang dia bilang sudah meneliti bla 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 bla. Omdo itu tidak betul. Nah inilah yang saya katakan Bapak Ibu betapa jahatnya suatu komplotan di Indonesia ini. Saya bukan membela Panji Gumilang ya. Saya katakan tadi basic saya adalah kemanusiaan dan semangat persatuan Indonesia. Ya, ini nanti saya jelaskan kenapa saya katakan begitu.
betapa jahatnya sekelompok manusia-manusia di Indonesia ini, pejabat tinggi negara atau lembaga tinggi negara, penyelenggara negara dan pemerintah, sekelompok ya, itu seperti serigala gitu, mau memangsa ini Al-J itu, mau memangsa dengan alasan NII. Sebenarnya justru Panji Gumilang yang membersihkan NII dari sana, termasuk ini si pendiri ini, si Imam Supriyanto ini kan pendiri nih NII ini mereka ingin mengembalikan Al-Zaitun ke Masuk akal, Pak. oleh si Panji Gumilang, ya. Itu asetnya kurang lebih 50 triliun. Coba kalau itu dibubarkan, apakah negara mungkin mengelola itu? Tidak mungkin. Pasti ditunjuk. Siapa? Nah, maunya MUI yang mengelola. Merdeka lah dia di sini hancur. Iya, jadi NII beneran tuh. Jadi itu yang saya baca. Jadi waktu saya bincang-bincang dengan Panji Gumilang, dia tanya saya, tujuan Anda datang ke sini apa? Bodoh, ini kan pertanyaan menohok ini. Kenapa Anda bisa datang? Saya bilang itu Pak Manula yang memperkenalkan. Dan begini ya Pak Syekh, saya bilang, saya datang ke sini bukan karena ingin membela atau membenarkan atau ingin membela Al-Zaitun, tidak. Saya melihat fakta dan kebenaran itu yang saya ungkapkan. Bagaimana saya bisa mempersalahkan Panji Syekh? Tidak bisa, karena faktanya cerita lain. Kalau kata orang kan katanya. Dan kedua, saya kan baru kenal Syekh ini sekarang ini. Saya belum kenal lama, tapi informasi itu sudah saya kumpul. Nah, saya datang ke sini untuk cek kebenaran itu. Ternyata semua salah. Nah, karena begini, Syekh, sama dengan slogan daripada Galarua. Satu, kita menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza. Oh ya, kalau begitu kita kawan, kata ini Pak buktinya. Ada saya bawa profil. Yang kedua, kami ini Galarua adalah fokusnya kepada penegakan keadilan. Dan kami paling benci kalau ada diskriminasi. Apakah Bapak didiskriminasi dan kebetulan didiskriminasi. Tetapi kalau seandainya bukan Bapak yang didiskriminasi, orang lain, kami juga diminta atau tidak diminta, Galarua pasti turun untuk membela. Contohnya GKKD di Lampung. Walaupun itu di Lampung itu proses peradilannya tidak adil, saya bilang. Nah, udah kalau begitu kawan kita. Nah, rupanya Pastor, ini Zoom kita ini selalu beliau pantau. Kamu yang sianu ya, itu Paul Jong ya, yang bukan Paul Jong, Paul Jong, dia pantau semua rupanya. Baguslah katanya. Jadi saya bukan karena agama Syekh, saya bilang enggak. Ya, agama Syekh begini, saya begini, tapi kita dipertemukan dalam satu simpul kemanusiaan yang anti kepada diskriminasi, anti kepada ketidakadilan. Itu yang mempertemukan kita. Dan kita dipertemukan oleh semangat persatuan keindonesiaan, kebangsaan. Ya udah, kalau gitu bagus. Nah, itulah akhir pertemuan kita di sana, Pastor. Makanya saya tadi cek ke Adam Hubble. Ya, itu betul nggak? Yang saya yakin itu betul nggak? Jangan-jangan Adam Hubble menyaksikan lain kan? Berarti misalnya kalau begitu berbeda, siapa yang berbohong? Tapi ternyata semua selaras. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya udah bilang kepada beliau, kalau nanti Pak Syekh ditahan dengan tuduhan yang aneh-aneh. Satu, beliau kan dituduh ajaran sesat, ya, menista agama 156A, diancam dengan 5 tahun. Juga dituduh kemungkinan dengan menyebarkan hoax, ya, atau menimbulkan kegaduhan, karena beliau itu kan banyak YouTube, sehingga banyak kegaduhan. Yang ketiga, tuduhan mempunyai rekening yang banyak. Saya bilang ini semua mengada-ada. Siapa yang dinista? Kemudian siapa yang menimbulkan kegaduhan? Kan kalau Panji Gumilang tenang-tenang aja saya itu kan. Yang lain yang gaduh. Masa bodoh. Jadi yang gaduh siapa? Yang menimbulkan kegaduhan itu adalah MUI. MUI. Jawa Barat. Itu yang harus dituntut. Lanjut dulu Pak Santiamar. Sebentar ya, Pak. Ini biar ada tuduhan makar loh. Ya ini biar Pak Paul Dere dulu nih, Pak Paul Dere. Silakan. Halo, salam semua. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.